Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Maya, NPM 50, akan mempresentasikan tentang audit sistem dan teknologi informasi dengan dosen Bapak Faisal Mutakin, Eskom MT. Pengantar, dengan komputerisasi di berbagai bidang kegiatan akan membawa dampak terhadap kegiatan pemeriksaan atau audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan secara pembukaan dari manual menjadi komputerisasi menyebabkan perubahan seperti dokumen dari bentuk kertas menjadi non-visual, sebagian besar data yang akan dianalisa tersimpan dalam file yang berupa disket, pita magnetik, atau tape flash disk. Cara pemeriksaan secara tradisional, manual memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sebaliknya, pemeriksaan dengan cara komputerisasi jauh lebih efisien. Bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer, maka dapat menyebabkan hasil audit tidak optimal. Definisi audit sistem informasi. Audit SI adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kedua, audit SI atau TI merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. 3. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya, antara lain pengamanan atas aktiva atau aset, pemeliharaan atas integritas data, peningkatan efektivitas. Pentingnya audit sistem informasi, yang pertama besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang, biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer, nilai atau investasi yang tinggi dapat penggadaan maupun perawatan mesin. Tujuan audit sistem informasi ada 4, yaitu melindungi atau mengamankan aset organisasi, kedua menjaga integritas data, ketiga menjaga efektivitas sistem, keempat penggunaan SDM secara efisiensi. Melindungi atau mengamankan aset organisasi. Yang pertama ada hardware, software, people, data dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung. Penggunaan SDM secara efisiensi dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Aspek audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka terdapat 2 aspek utama pada audit sistem informasi. Yang pertama, conformance, yang kedua, performance atau kinerja. Ruang lingkup audit sistem informasi mengidentifikasi sistem yang ada, memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi, mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Metodologi audit sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, audit TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya audit TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAAT, Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi, aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tahapan audit SI. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tidak lanjut.
Apa yang diaudit? Ada manajemen, IT manager, IT spesialis, network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain, dan user. Tugas auditor SE. Tugas auditor memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Yang kedua, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Yang dilakukan persiapan review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, persiapan, persetujuan dan distribusi laporan audit. Follow-up audit. Output kegiatan audit oleh auditor SE berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian, dan kesimpulan. Kompetensi auditor SE, audit skill, generic knowledge, specific knowledge. Prinsip seorang auditor SE yang pertama ethical conduct, fair presentation, deep professional care, evidence-based approach. Ini ada tugas dan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.